Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk Ibu Ika Husnia Anggreni, SHI, MHI, selaku dosen pengampu mata kuliah usul fikih dan teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang amar nahi, amar khos, mutlak muqayyad, dan Mujmal Mubayyan. Sebelumnya perkenalkan, saya Suryandaru Bintang Haryoko, biasa dipanggil Surya dengan NIM 235002050111030, program studi Ekonomi Islam. Oke, langsung saja materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama amar nahi, kedua amar khos, ketiga mutlak muqayyad, dan keempat mujmal mubayyan. Nah, yang pertama kita bahas yaitu amar nahi. Amar sendiri menurut bahasa Arab, al-amr adalah perintah, sedangkan menurut istilah adalah suatu lafaz yang di dalamnya menunjukkan tuntutan untuk mengerjakan suatu pekerjaan dari atasan kepada bawahan. Dalam konteks ini, atasan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bawahannya itu kita, hambanya. Untuk dalilnya sendiri yaitu wa aqimus sholah wa atuz zakata wa aska'u ma'ar raki'in, yang artinya dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-43. Nah, nahi sendiri menurut bahasa adalah mencegah atau melarang, sedangkan menurut istilah adalah lafaz yang meminta untuk meninggalkan sesuatu perbuatan kepada orang lain dengan menggunakan ucapan yang sifatnya mengharuskan, atau lafaz yang menyuruh kita untuk meninggalkan suatu pekerjaan yang diperintahkan oleh orang yang lebih tinggi daripada kita. Untuk dalilnya sendiri yaitu ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adfam maaf. Artinya yaitu hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Quran Surat Al-Imran ayat 130. Ketentuan nahi adalah haram. Maka makan harta riba hukumnya adalah haram karena tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Materi selanjutnya yaitu am khos. Am sendiri menurut bahasa merupakan memiliki arti yaitu merata atau secara umum. Pengertian lain dari am adalah suatu perkataan yang memberi pengertian umum meliputi segala sesuatu yang terkandung dalam perkataan itu dengan tidak terbatas. Nah, macam-macam am itu ada 3. Yang pertama, al-am al-istigroki, yang berarti yaitu mencakup segala sesuatu yang dapat dicakupnya tanpa terkecuali. Dalilnya, ya ayuhanna su'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-21. Nah, jenis yang kedua itu al-majmu'i, yaitu tidak mencakup keseluruhan bagian-bagiannya satu demi satu, tetapi secara umum saja. Misalnya, kewajiban mempercayai nabi-nabi yang diutus oleh Allah itu kan ada banyak, tapi yang ada di Al-Quran hanya 25. Nah, 25 ini cukup untuk mewakili banyaknya seluruh nabi yang tidak cantum dalam Al-Quran, begitu. Nah, jenis yang ketiga itu al-am al-badali, yang artinya diwakili oleh seorang saja dari anggota yang dicakup oleh lafaz tersebut. Contohnya yaitu perintah untuk berinfak kepada fakir miskin. Nah, untuk khos sendiri, pengertiannya yaitu adalah lawan dari am atau umum, yaitu berarti khusus. Ya, apabila lafaz khos dikemukakan dalam bentuk mutlak tanpa batasan apapun, maka lafaz itu memberi faedah ketetapan hukum secara mutlak selama tidak ada dalil yang membatasinya. Apabila lafaz itu dikemukakan dalam bentuk perintah, maka ia akan memberikan faedah berupa hukum wajib bagi yang diperintahkan selama tidak ada dalil yang memalingkannya pada makna yang lain. Dan apabila lafaz itu dikemukakan dalam bentuk larangan atau nahi, ia memberikan faedah berupa hukum haram terhadap hal yang dilarang tersebut selama tidak ada qarinah atau indikasi yang memalingkan dari hal itu. Untuk macam-macam sendiri dari buku yang saya baca yaitu buku usul fikih karya Ramli, yaitu yang pertama lafaz khos berbentuk mutlak, yaitu lafaz khos yang tidak ditentukan dengan sesuatu.
Kedua, lafadz khos berbentuk khos atau muqayyad yang ditentukan dengan sesuatu. Apabila lafadz khos yang mutlak itu ditentukan berada dalam nas lain dan diterangkan secara muqayyad, sedangkan topik dan sebab pembicaraannya sama, maka semua hukumnya harus ikut sama. Yang ketiga, lafadz khos berbentuk amr atau perintah, maksudnya apabila lafadz khos berbentuk amr ini mengandung arti amr, artinya hukumnya wajib. Dan yang keempat, lafadz khos berbentuk nahi atau larangan, maksudnya jika lafadz khos tersebut mengandung arti nahi, hukumnya di dalam adalah haram. Oke, dalilnya sendiri wa aqimus shalah wa atuz zakat wa arqa'u ma'ar raki'in, yaitu dan artinya dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang rukuk, surat Al-Baqarah ayat ke-43. Dan dalil yang kedua itu wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bil haq, yang artinya dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah untuk membunuhnya kecuali dengan sesuatu alasan yang benar, surat Al-Baqarah ayat ke-33. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mutlak muqayyad. Mutlak sendiri menurut usul fikih adalah suatu lafaz yang menunjukkan pada makna atau pengertian tertentu tanpa dibatasi oleh lafaz lainnya. Misalnya, kata meja, rumah, jalan. Nah, kata-kata tersebut itu memiliki makna yang mutlak, yaitu maknanya itu, tidak ada makna yang lain, dan telah merujuk pada pengertian yang tertentu yang telah kita pahami. Nah, hukum mutlak itu ditetapkan berdasarkan kemutlakannya sebelum ada dalil yang membatasinya. Untuk contoh dalilnya sendiri yaitu waladina yadhhiruna min nisa'ihim summa ya'uduna lima qalu fatahri ruqabatin mi qabli ayat tamasa, yang artinya dan mereka yang istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Quran surat Al-Mujadalah ayat 3. Nah, yang digarisbawahi di sini tuh lafadz rokobah atau artinya budak dalam ayat di atas itu adalah lafadz yang mutlak karena tidak diberikan sifat tertentu atau tidak dideskripsikan secara spesifik untuk berapa jumlah budaknya, berapa sifat budaknya, beriman atau tidak, dan lain sebagainya begitu. Nah, sedangkan muqayyad adalah lafadz yang menunjukkan suatu objek atau afrod atau beberapa objek tertentu yang dibatasi oleh lafadz tertentu. Lafadz muqayyad tetap dihukum muqayyad sebelum adanya bukti yang memutlakannya. Contoh dalilnya sendiri yaitu wa ma qatala mu'minan khotonam fatahri raqabati mu'minati wa diyatum muslaman illa ahlihi illa ayyasoddaku, yang artinya barang siapa yang membunuh seorang yang beriman karena bersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya tersebut. Quran surat An-Nisa ayat ke-92. Nah, kalau yang muqayyad ini arti rokobah itu kan budak juga. Nah, tapi dia spesifik. Dia dalam artinya itu dia disuruh untuk memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta jumlahnya hanya satu, jadi spesifik untuk jumlah dan sifat dari budak tersebut begitu. Nah, hubungan antara mutlak dan muqayyad apabila suatu lafal yang di satu tempat berbentuk mutlak sedangkan di tempat lain berbentuk muqayyad, ada 4 kemungkinan dari ketentuannya. Yang pertama, persamaan sebab dan hukum. Apabila kedua lafaz itu bersamaan dalam sebab dan hukumnya, maka harus diikutkan satu kepada yang lain, yakni pada muqayyad. Artinya lafaz mutlak tadi tidak lagi mutlak, karena harus tunduk pada muqayyad yang harus diartikan secara muqayyad begitu. Yang kedua, sebabnya berbeda tapi hukumnya sama. Apabila dua lafaz itu berbeda dalam sebab tetapi tidak berbeda dalam hukum, bagian ini diperselisihkan oleh para ulama sebenarnya. Menurut sebagian ulama yang mutlak harus diikutkan ke muqayyad, sedangkan ulama lain berpendapat bahwa yang mutlak tetaplah mutlak gitu. Yang keempat yaitu ada mujmal mubayan. Mujmal sendiri secara etimologi kata mujmal berarti sesuatu yang diragukan atau yang diragui secara istilah. Para ahli usul fikih mendefinisikan mujmal merupakan suatu lafaz yang sulit untuk dipahami kecuali ada penjelasan langsung dari yang menyampaikan lafaz tersebut. Kesulitan untuk memahami lafaz ini bukan berasal dari luarnya, tapi berasal dari lafaz itu sendiri.
untuk memahami lafaz itu perlu penjelasan dari mutakalim atau syari yang menyampaikan lafaz tersebut. Hukum mujmal itu yaitu kita bersifat takawuf atau diam dalam menentukan maksud tersebut, maka tidak boleh mengamalkannya kecuali tidak ada penjelasan dari syari. Untuk dalilnya sendiri, yaitu wal yatarobbas nabil fusihinna salasakurwa, yang artinya dan para istri yang diceraikan yang artinya yaitu dan para istri yang diceraikan wajib untuk menahan diri mereka untuk menunggu 3 kali quru. Quran surat Al-Baqarah ayat ke-228. Lafaz quru ini secara bahasa berarti suci dan haid. Imam Syafi'i berpendapat bahwa lafaz quru berarti suci, sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa quru berarti haid. Selanjutnya itu tentang mubayan. Secara etimologi, kata mubayan seakar dengan kata bayan yang artinya jelas atau terang. Kata bayan dapat pula berarti menjelaskan makna dan menjelaskan sesuatu yang tertutup maknanya. Macam-macam mubayan yang saya baca dari buku, yang pertama yaitu al-wadi bi nafsihi, yaitu lafaz yang jelas maknanya sejak awal penggunaannya sehingga tidak membutuhkan penjelasan lainnya. Untuk contoh dalilnya sendiri yaitu fala taqtullahuma afi wala tufharhuma wa kullahuma qaula karima, yang artinya maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya orang tua perkataan dan janganlah kamu untuk membentak keduanya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Quran surat Al-Isra ayat ke-23. Nah, jenis yang kedua yaitu al-wadih bi ghairihi, yaitu mengetahui maknanya perlu dibantu dengan lafaz lainnya. Nah, pembahasan materi kita sampai di sini saja. Untuk kesimpulannya dapat kita tarik bahwa dalil-dalil yang terkandung dalam Al-Quran itu tidak dapat dicerna atau dapat diimplementasikan secara langsung. Harus perlu dikaji lagi, dijelaskan lagi oleh para ulama-ulama yang mengerti, dan agar nantinya bisa dipahami oleh orang-orang awam agar tidak terjadinya mispersepsi begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan baik kata, ucapan, ataupun lainnya, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.